Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksara Tridharma dari kelas B5 NIM 2381130191, akan menjelaskan atau memaparkan dengan mapel literasi digital Kitab Kuning. Pengantar Kitab Kuning, pengertian dan ruang lingkup. Pengertian dan ruang lingkup Kitab Kuning. Kitab Kuning merupakan istilah yang merujuk pada literatur klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa harokat atau Arab gundul dan digunakan sebagai rujukan utama dalam kajian keislaman di pesantren. Pengertian Kitab Kuning. Kitab Kuning merupakan sebutan untuk kitab klasik bahan kajian pokok di pesantren-pesantren. Julukan mengikuti warna kertas yang digunakan, bahkan ketika cetakan baru kitab-kitab klasik menggunakan kertas HPS putih, tetapi tetap saja dinamakan Kitab Kuning. Mungkin disebabkan oleh isinya yang tidak berubah, hasil pemikiran para ulama Islam abad pertengahan. Sebagian besar merupakan bidang ilmu fikih, akidah, akhlak, tasawuf, tafsir dan hadis. Sebagian besar ilmu kalam, teologi, dan filsafat mantik yang hanya dipelajari pada tingkat tertentu secara tertutup. Disiplin keilmuan yang ada di dalam Kitab Kuning. Di dalam Kitab Kuning mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf, dan bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan Kitab Kuning. Sejarah perkembangan Kitab Kuning erat kaitannya dengan tradisi pesantren yang telah berkembang sejak abad ke-13 di Nusantara. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjaga keberlanjutan studi Kitab Kuning melalui metode pengajaran sorogan dan bandongan. Ciri-ciri Kitab Kuning. Beberapa ciri kitab klasik Kitab Kuning meliputi antara lain: yang pertama, kitab-kitabnya berbahasa Arab. Yang kedua, umumnya tidak memakai syakal. Yang ketiga, berisi keilmuan yang sangat berbobot. Yang keempat, metode tulisannya dianggap kuno dan relevansi dengan ilmu kontemporer kerap kali tampak menipis. Yang kelima, lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok-pondok pesantren. 6. Banyak di antara kitabnya berwarna kuning. Isi Kitab Kuning. Isi dari Kitab Kuning hampir selalu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen matan dan komponen syarah. Matan adalah isi inti yang akan dikupas oleh syarah, sedangkan dalam layoutnya, matan diletakkan di luar garis segi empat yang mengelilingi syarah. Penjilitan kitab-kitab ini biasanya dengan sistem korosan, di mana lembaran-lembarannya dapat dipisahkan sehingga lebih memudahkan para pembacanya menelaahnya sambil santai atau tanpa tiduran, tanpa harus menggotong semua tubuh kitab, yang terkadang sampai ratusan halaman. Komponen-komponen pembelajaran Kitab Kuning. Satu, dilihat dari kandungan maknanya. Kitab Kuning dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kitab yang berbentuk penawaran atau penyajian ilmu secara polos, naratif seperti sejarah, hadis, dan tafsir. Yang kedua, kitab yang menyajikan materi yang berbentuk kaidah-kaidah keilmuan seperti nahwu, ushul fikih, dan mustalah al-hadis. Dua, dilihat dari kadar penyajiannya. Kitab Kuning dapat dibagi tiga macam, yaitu mukhtasar, yaitu kitab yang tersusun secara ringkas dan menyajikan pokok-pokok masalah, baik yang muncul dalam bentuk nazam ataupun syair, puisi, maupun dalam bentuk nasar, prosa. Yang kedua, syarah, yaitu kitab yang memberikan uraian panjang lebar, menyajikan argumentasi ilmiah secara komparatif, dan banyak mengutip ulasan para ulama dengan argumentasi masing-masing. Dan yang terakhir, mutawasitoh, yaitu Kitab Kuning yang penyajian materinya tidak terlalu ringkas, tetapi juga tidak terlalu panjang. Indikator kemampuan membaca Kitab Kuning.
Dalam mempelajari kitab kuning serta meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning, seorang pengajar ataupun murid harus mengetahui indikator-indikator tersebut. Di antaranya yang pertama ketepatan membaca, yang kedua ketepatan memahami isi, yang ketiga dapat mengungkapkan isi bacaan. Kesimpulan, kitab kuning adalah sebutan untuk kitab klasik yang menjadi bahan kajian utama di pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Umumnya berbahasa Arab tanpa harokat atau kitab gundul dan berisi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, tasawuf, tafsir, dan hadis. Kitab-kitab ini awalnya dicetak di atas kertas berwarna kuning, tetapi kini juga tersedia dalam cetakan kertas putih. Struktur kitab kuning terdiri dari matan, inti, pembahasan, dan syarah penjelasan. Pembelajaran kitab kuning menggunakan pendekatan nakli dan akli serta diklasifikasikan berdasarkan isi, penyajian, kreativitas penulisan, dan metode ulasan. Kemampuan membaca kitab kuning memerlukan pemahaman tata bahasa Arab, nahwu, dan sorof, serta pemahaman teks secara mendalam agar dapat menangkap makna dan gagasan yang terkandung di dalamnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.